Shalom teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Prof. Benny Binilang. Dan hari ini kita tiba di dalam topik perumusan masalah, operasionalisasi, dan konseptualisasi masalah. Saya dengan Desetina Harefa, NIM 2404030001. Perumusan masalah. Perumusan masalah menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam penelitian karena menjadi titik berangkat atau pusat serta tujuan akhir dari penelitian. Pada perumusan masalah terdapat 5 segi tinjauan. Yang pertama adalah pembatasan masalah melalui fokus penelitian. Yang kedua adalah model perumusan masalah. Ketiga, analisis perumusan masalah. Keempat adalah prinsip-prinsip perumusan masalah. Dan yang kelima adalah langkah-langkah perumusan masalah. Pembatasan masalah studi melalui fokus. Dalam penelitian kualitatif, masalah bertumpu pada suatu fokus. Fokus dalam penelitian kualitatif juga berperan sebagai restriksi masalah itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dengan merumuskan masalah penelitian melalui fokus adalah yang pertama, membatasi cakupan penelitian, dan yang kedua adalah memudahkan pengumpulan data. Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bergantung pada fokus dan bersifat tentatif. Bentuk-bentuk rumusan masalah dalam penelitian dapat dikembangkan dengan pertanyaan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Pertanyaan deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Dan pertanyaan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dan pertanyaan asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Analisis rumusan masalah ada 4. Yang pertama adalah analisis terhadap substansi masalah itu sendiri. Maksudnya ialah masalah yang dipilih memiliki relevansi akademik dalam arti termasuk bidang keilmuan apa. Misalnya teologi, manajemen, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis teori dan metode. Dalam analisis teori dan metode, masalah yang dipilih hendaknya dapat dicari rujukan kepustakaan, perspektif teoritik, dan metodenya. Dengan pertimbangan ini dapat ditelusuri kajian kepustakaan baik berupa jurnal maupun hasil peneliti terdahulu sehingga penelitian semakin tajam dan terarah dalam membangun pisau analisanya terhadap fokus penelitiannya. Yang ketiga ialah analisis institusional. Sebuah analisis penelitian yang jenis, bobot, dan tujuan penelitiannya hendaknya disesuaikan dengan institusi di mana peneliti mempersembahkan hasil penelitiannya. Dan yang keempat adalah analisis metodologis. Dalam analisis metodologis, masalah yang diangkat hendaknya terjangkau, baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya sendiri. Perumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang akan diteliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, singkat, jelas, dan padat. Kedua adalah menggunakan kalimat tanya. Dan ketiga adalah berlandaskan pada teori dan konsep. Dan keempat adalah menghubungkan dua variabel atau lebih. Prinsip dalam perumusan masalah antara lain adalah yang pertama, berkaitan dengan teori dasar. Kedua,
berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Ketiga, hubungan faktor. Keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Kelima adalah berkaitan dengan inklusi dan eksklusi. Keenam adalah berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. 7 adalah posisi perumusan masalah. Kedelapan adalah berkaitan dengan hasil penelaah kepustakaan. Dan kesembilan adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa. Langkah-langkah dalam perumusan masalah antara lain adalah yang pertama, menentukan fokus penelitian. Yang kedua, mencari faktor-faktor yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga, mengkaji faktor-faktor yang menarik untuk ditelaah. Kemudian menetapkan faktor mana yang akan dipilih. Dan yang keempat adalah mengkaitkan faktor-faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Sekarang kita akan membahas operasionalisasi. Menurut Sugiono, operasionalisasi dalam variabel ialah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Jadi boleh dikatakan operasionalisasi adalah proses mendefinisikan konsep abstrak dengan cara membuatnya dapat diamati dan diukur. Secara terperinci, definisi operasional memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Yang kedua adalah memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga adalah membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Yang keempat adalah memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti. Secara khusus, definisi operasional merupakan penjabaran interpretasi dari variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Menguraikan definisi operasional variabel pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang esensial. Ini dikarenakan agar ketika pengumpulan data, peneliti tidak melakukan kekeliruan. Langkah utama dalam operasionalisasi yang pertama adalah peneliti mengidentifikasi konsep utama atau topik yang ingin diteliti. Yang kedua, peneliti memilih variabel untuk mewakili setiap konsep. Dan yang ketiga adalah peneliti memilih indikator untuk mengukur variabel. Topik selanjutnya adalah konseptualisasi masalah. Konseptualisasi merupakan sebuah proses pengerucutan terhadap konsep-konsep yang lebih spesifik menjadi konsep general atau umum. Mannheim dan Rich mengatakan, konseptualisasi dapat diartikan sebuah proses dalam membangun suatu konsep yang lebih umum atau lebih tinggi dari beberapa konsep yang sudah ada. Konseptualisasi masalah meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah pemberian latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Ketiga adalah pembatasan masalah, dan yang keempat adalah rumusan masalah. Latar belakang masalah adalah bagian awal yang menjelaskan konteks atau alasan dibalik dilakukannya penelitian. Adapun tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi, relevansi masalah tersebut, dan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses untuk mengenali dan mencatat masalah yang ada dalam suatu topik atau bidang tertentu dalam penelitian. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti.
Adapun tujuannya adalah agar penelitian terarah dan fokus pada masalah yang ingin dipecahkan sehingga dapat memberikan hasil yang tepat. Dan yang terakhir adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah mendeskripsikan fokus penelitian dalam kalimat pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya masalah dan akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Demikian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya sapa kita semuanya. Shalom.